Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Rian di channel Investasi Bikin Bahagia, Bahagia Dunia Akhirat. Pada kesempatan kali ini, Mas Rian akan sharing tentang cash flow kuadran passive income, yang harapannya teman-teman bisa memahami tentang tiga ini. Yang pertama, mengetahui cash flow kuadran itu apa. Yang kedua, langsung nih termotivasi untuk pindah ke kuadran kanan. Dan yang ketiga, langsung action memulai membangun aset passive income kalian. Nah, sebelum mulai, jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat, silakan klik subscribe dan like dan juga share ke teman-teman sehingga channel ini bisa lebih bermanfaat luas untuk masyarakat Indonesia. Yuk kita mulai. Yang pertama kita bahas tentang cash flow kuadran. Cash flow kuadran itu apa sih? Cash flow kuadran adalah 4 posisi atau peran dalam menghasilkan uang atau cash flow. Seperti apa? Nah, ini dia cash flow kuadran. Ada kuadran kiri, yaitu terdiri dari kuadran E dan juga kuadran S, dan juga ada kuadran kanan, yaitu kuadran D dan kuadran I. Kita akan bahas satu-satu ya. Pertama kita akan bahas tentang kuadran kiri, yaitu kuadran E, employee. Nah, di sini seseorang menghasilkan uang dengan cara menjadi employee atau bekerja pada seseorang atau sebuah perusahaan. Nah, dalam ini yang biasa kita kenal sebagai karyawan, pegawai atau PNS, dan dia akan mendapatkan gaji setiap bulannya. Lalu juga ada kuadran S, yaitu self-employed. Di sini seseorang menghasilkan uang dengan cara bekerja untuk dirinya sendiri. Bisa memanfaatkan tenaganya yang dia punya sebagai misalnya jadi tukang gojek gitu kan, ataupun bisa memanfaatkan ilmu atau wawasan yang dia punya, yaitu dengan cara mengajar atau privat, atau juga dia menggunakan kreativitas yang dia miliki. Dia membuat konten kreator, dia menulis, dia melukis, dan akhirnya dia menghasilkan uang. Inilah kuadran S, self-employed. Lalu kita balik lagi ke kuadran kanan, yaitu kuadran B dan kuadran I. Nah, kuadran B adalah business owner. Business owner ini apa? Yaitu seseorang yang menghasilkan uang dengan cara membangun perusahaan ya. Gitu kan. Dia membuat perusahaan, dia menjadi bos, dia menjadi direktur di perusahaan tersebut, dia merekrut orang untuk bekerja kepada perusahaan yang dia miliki untuk menghasilkan uang. Nah, di sini adalah kuadran B, business owner. Lalu juga yang terakhir ada kuadran I, investor. Nah, ini luar biasa nih. Kuadran investor adalah seseorang yang menghasilkan uang dengan cara mempekerjakan uang. Gimana caranya? Yaitu dia dengan uang dia membangun aset-aset melalui instrumen-instrumen investasi, sehingga instrumen investasi itu bisa menghasilkan uang. Contohnya misalnya kita di instrumen pasar modal ya, atau saham. Nah, setiap tahunnya jika perusahaan itu bagus dan menghasilkan laba, dia akan memberikan dividen kepada pemilik saham tersebut. Nah, itulah 4 kuadran cash flow kuadran. Di kuadran kiri ada employee dan self-employed, dan di kuadran kanan ada business owner dan juga investor. Nah, sekarang Sobat IBB, di kuadran cash flow kuadran ini, Sobat IBB itu posisinya di mana nih sekarang nih? Apakah di kuadran kiri, di employee atau self-employed, atau sudah masuk ke kuadran kanan, yaitu menjadi business owner, atau sudah menjadi investor nih, gitu kan? Yuk kita nih, Mas Rian ada sharing nih, gitu kan, cerita tentang pilih ember atau pilih pipa. Nah, di sini ada sebuah desa yang kesulitan air ya, gitu kan. Di setiap harinya itu kesulitan air, dan kepala desa menugaskan 2 orang nih, yaitu si Tono dan si Rudi, untuk menyediakan air untuk penduduk di desa
yaitu mengambil air dari danau yang sekitar 2 km dari desa, dibawa air itu menuju ke penampungan di desa, dan nanti akhirnya akan dibayar upahnya gitu kan. Setiap yang bisa membawa air, menyediakan air akan dibayar gitu kan. Nah di sini langsung saja nih si Tono dengan semangatnya langsung bergerak cepat gitu kan, langsung membeli ember-ember untuk menampung air, dan dia langsung berjalan menyusuri jalan menuju ke danau, langsung mengambil air, lalu kembali lagi berjalan menuju desa, lalu langsung menaruh air yang di embernya itu ke penampungan air, dan seketika ya langsung dibayar lah gitu kan, airnya langsung dibayar. Lalu Tono kembali lagi ke danau mengambil air lagi, lalu balik lagi ke desa, lalu dibayar lagi menghasilkan uang. Lalu bagaimana dengan si Rudi? Nah si Rudi setelah diberi tugas dari kepala desa, dia hilang gitu, entah kemana nih. Wah si Rudi kemana nih? Nah ternyata Rudi itu punya rencana besar. Rudi langsung mengumpulkan teman-temannya, langsung mencari pendanaan, lalu juga mencari orang-orang yang punya keahlian itu. Rudi punya rencana yaitu membangun pipa air yang menghubungkan antara danau sebagai sumber air menuju ke desa yang membutuhkan air gitu kan. Lalu Rudi dan timnya itu dengan pendanaan, dengan membeli pipa dan kebutuhan lainnya, mulai membangun pipa dari danau menuju ke desa, dan itu waktunya sekitar 6 bulan ya gitu kan. Rudi dan timnya membangun aset ya, membangun pipa tersebut, sehingga di 6 bulan kemudian pipa itu sudah bisa berfungsi, langsung mengalirkan air dari danau menuju ke desa. Nah itu kan, jadi bedanya nih si Tono di hari pertama penugasan langsung bisa menyediakan air, langsung dibayar, itu kan, langsung mendapatkan uang. Sedangkan si Rudi butuh waktu 6 bulan ya untuk membangun pipa tersebut ya bersama timnya, baru bisa menghasilkan uang. Lalu setelah 6 bulan, lalu setelah 1 tahun, lalu setelah 2 tahun, apa yang terjadi gitu kan? Ternyata si Tono ini mengalami kesulitan-kesulitan, yaitu umur bertambah, tenaga semakin berkurang ya. Lalu juga ada waktu-waktu ketika ada kebutuhan lainnya, ketika sakit dia tidak punya waktu, ketika ada urusan keluarga dia tidak punya waktu untuk mengambil air dari danau dengan cara mengangkut pakai ember itu kan. Sehingga ya akhirnya Tono sebenarnya mengganti atau menjual atau menukar waktu dan tenaganya menjadi uang gitu kan. Sedangkan si Rudi dia membangun aset selama 6 bulan untuk membangun pipa air menyambungkan danau menuju ke desanya. Setelah aset itu terbentuk, air akan mengalir sendiri 24 jam. Air akan mengalir sendiri dari danau menuju ke desa. Sehingga setelah asetnya sudah terbentuk ya, asetnya sudah terbentuk, si Rudi ya tidak perlu usaha lagi, tidak perlu waktu lagi. Dan setiap saat Rudi akan mendapatkan yang namanya ya uang bayaran. Itu yang namanya passive income ya. Jadi sekarang teman-teman kalau ditanya nih, pilih mau ember atau pilih pipa. Nah di sini kita akan mengenal yang namanya ada passive income dan adanya namanya active income. Dalam hal ini yang dilakukan Tono adalah melakukan active income, yaitu menukar waktu dan tenaga untuk bekerja menghasilkan uang. Nah ini ada di kuadran E, yaitu employee, dan kuadran S, self-employee. Lalu yang dilakukan Rudi adalah kuadran passive income, yaitu kuadran kanan, yaitu kuadran business owner dan kuadran investor, di mana di sini uang bekerja untuk menghasilkan uang dengan cara uang diubah menjadi aset yang akan bekerja menghasilkan uang. Nah
Di sini harapannya Mas Rian ingin memotivasi nih kita semua untuk bisa memulai gitu kan, mulai move on untuk mulai mempersiapkan pindah kuadran dari kuadran kiri yaitu active income menuju ke kuadran kanan passive income. Kenapa? Ya karena saat ini kita mungkin masih punya tenaga dan waktu ya di umur 20, 25, 30. Tapi nanti ketika kita umur 40, 45, 50, 55, 60, kita sudah tidak punya tenaga banyak atau waktu pun sudah mulai banyak acara dan sebagainya, sehingga nanti ya kita akan kesulitan itu untuk terkait income ini gitu kan. Dan disinilah ya pentingnya kita untuk mulai membangun passive income, karena nanti ketika waktu dan tenaga kita itu terbatas, ya kita tetap bisa menghasilkan uang, karena uang di passive income itu adalah uang bekerja untuk kita menghasilkan uang. Nah, gimana caranya nih sekarang kita untuk membangun passive income? Nah, di sini Mas Rian akan sharing tentang 3 tips membangun passive income. Dimulai dari temukan strong way kalian. Nah, ini teman-teman harus punya strong way. Kenapa teman-teman harus membangun passive income? Nah, kemarin kan Mas Rian sempat cerita tentang tahun 2030, kita mau seperti apa sih? Nah, disitulah mungkin teman-teman bisa mulai mempertanyakan lagi tahun 2030 teman-teman akan menjadi apa gitu. Nah, disinilah teman-teman akan mendapatkan strong way, alasan terkuat kenapa harus pindah ke kuadran passive income. Dengan alasan yang kuat ini tentu akan menjadi modal yang besar ya, akan menjadi tekad untuk bisa berubah ya. Lalu yang kemudian adalah tipsnya yaitu mulai segera sedini mungkin untuk memulai gitu kan, pindah ke kuadran kanan, yaitu membentuk aset di passive income. Nah, di sini Mas Rian ada 3 cara. Yang pertama yaitu kalian harus teman-teman mulai dengan menilai profil risiko masing-masing. Nah, dari profil risiko itu nanti akan ketemu mana instrumen-instrumen yang akan cocok. Insya Allah nanti di sharing session selanjutnya akan kita bahas tentang profil risiko. Lalu yang kedua adalah mencari lingkungan yang mendukung, yaitu dengan bergabung ke komunitas-komunitas, karena di komunitas ini kita bisa saling sharing, saling berbagi ilmu, saling menguatkan ya, gitu kan, untuk membangun passive income. Dan yang ketiga tentu ini yang mahal, kalian tuh harus bisa bilang semungkin ya, gitu kan, sebisa mungkin mencari mentor ya, mentor yang sesuai, yang cocok untuk kalian, sehingga dalam perjalanan membangun passive income kalian tidak perlu trial and error gitu, tidak perlu mengalami kegagalan, karena kalian belajar dari mentor yang telah mungkin dari membangun aset passive income selama 40 tahun, dia bisa mengetahui mana kesalahan dan mana poin yang penting yang harus dilakukan. Kita bisa langsung copy paste melakukan hal-hal yang positif gitu kan, hal-hal yang berakibat luar biasa itu kan, tidak perlu melakukan kesalahan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu ketika kita sudah ketemu dengan aset yang cocok ya, maka fokus pada aset yang sudah cocok dengan profil kita. Dari satu aset ini kita fokus, misalnya kan kalau di Indonesia ada pasar modal ya dengan saham, terus ada reksadana, terus ada juga tentang properti ya, properti, bikin kos-kosan, bikin sewa apartemen dan sebagainya, dan juga ada juga kripto dan instrumen-instrumen lainnya ya seperti emas, perak dan sebagainya. Nah, di sini kalian ketika ketemu klik gitu, misalnya di dunia emas atau di instrumen saham gitu kan, ketika sudah klik itu, maka fokus di satu itu. Nah, fokus di satu itu ya, kalian bangun aset itu di situ, sehingga nanti ketika aset itu sudah kuat seperti pohon, udah kuat menghasilkan buah, nah barulah buah-buah itu dicoba ke instrumen-instrumen yang lainnya. Itulah 3 tips membangun passive income.
Semoga dengan 3 tips itu bisa membuat teman-teman ini bisa langsung action nih, pindah ke kuadran kanan, yaitu membangun passive income. Nah, ini ada channel atau sosial media di kita, ada Instagram @investasibikinbahagia, silakan di follow, dan juga ada email kita investasibikinbahagia@gmail.com. Jika ada kritik dan saran bisa berkirim email. Lalu juga teman-teman bisa mengikuti channel Telegram kami di Investasi Bikin Bahagia, dan tentu saja di channel YouTube kita Investasi Bikin Bahagia. Jangan lupa like, komen, dan share ya, gitu kan. Lalu juga di sini kita ada join komunitas investasi bikin bahagia, itu IBB ini. Nah, di sini kita membuat komunitas untuk saling mendukung nih, untuk menuju untuk membangun, sama-sama menguatkan membangun aset pasif income. Teman-teman bisa join dan bergabung di komunitas investasi bikin bahagia ini. Caranya gimana? Nah, bisa ditanya di kolom komentar atau baca di deskripsi. Nanti bisa kita follow up. Ya, demikian sharing malam ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya, perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Investasi Bikin Bahagia. Demikian, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi bikin bahagia, bahagia dunia akhirat.